ini saya akan berbicara tentang suatu perjalanan. The journey of reconciliation. Hidup ini adalah suatu perjalanan, saudara. Ya. Dan kita akan belajar tentang kehidupan dua kakak adik yang twins, kembar. Yaitu saudaraku Esau dan Yakub. Dan saudara tahu bahwa saya percaya Kain dan Habel itu juga kembar. Karena apa dikatakan Hawa melahirkan Kain, kemudian tidak disebutkan lagi mengandung, tapi melahirkan lagi. Tapi kita tahu tanpa Yesus, yang ada adalah justru pembunuhan pertama di bumi. Soal penyembahan, saudara. Religion is deadly. Religion is deadly. Karena itu apa yang terjadi, orang coba menyangkal, oh ini cuma soal politik, soal ekonomi, soal sosial. No. Peperangan dalam alam roh nyatanya di bumi ini. Israel sedang menghadapi satu, saudaraku, ceasefire yang sangat merugikan. Sangat-sangat merugikan. Saya masih ingat kurang lebih 20 tahun yang lalu ada seorang tentara pangkat paling rendah. Kurus kecil, kacamata, namanya Gilad Shalit. Dan terjadi pertukaran dengan para teroris yang ditahan Israel. Satu orang diganti 1027. Karena firman Allah mengatakan satu tentara bisa mengalahkan 1000 orang. Tapi dua bisa mengalahkan 10.000. Sebab kekuatan daripada unity itu 10 kali lipat. Karena itu iblis mencoba merusak hubunganmu suami istri. Banyak orang bercerai karena hal yang sangat bodoh. Hal yang sepele. Bertengkar soal sepele. Dan kita melihat di sini Tuhan membuat ketetapan. Saya tidak percaya fatalisme. Tapi saya percaya kedaulatan Tuhan. Amin. Dia menetapkan dua bangsa ada dalam rahimmu. Dua suku bangsa. Yang tua akan jadi hamba kepada yang muda. Waktu itu belum ada satupun perbuatan kepada Yakub ataupun Esau. Tuhan membuat ketetapan. Kita tahu anak daripada Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Itu ditentukan. Karena perbuatannya. Sem akan jadi yang paling utama, platinum. Yang kedua Yafet, gold. Tapi Ham, anak kedua dapatkan silver. Kebanyakan daripada kita keturunan daripada Yafet dan Ham. Saudara yang kasih, kita melihat apa yang sedang terjadi di dunia ini. Kita harus mengerti the ways of God. Sudah ditentukan. Jadi Yakub itu tidak perlu nipu. Yakub tidak perlu manipulasi. Yakub tidak perlu pura-pura jadi Esau. Sebab sudah ditentukan Tuhan. Tapi manusia mencoba menolong Tuhan. Ketika Sarah mandul, Tuhan sudah janji. Dari keturunanmu, from your seed. Seed itu benih. Bukan seeds. Seed. Seluruh keluarga di dunia ini akan diberkati. Yang dia maksudkan adalah Yeshua. Yang kita sembah mulai tadi. Tetapi Sarah mencoba menolong Tuhan. Dia berkata pada suaminya, mumpung kamu masih bisa lah. Ya masih gereng sedikit, gereng begitu. Itu ada hambaku, Hagar. Dekati dia. Dia mencoba menolong Tuhan. Kita di tanah Jawa ini ada adat semacam itu, katanya mancing. Kalau kita piara anaknya orang, nanti kita dapat anak kita sendiri. Tuhan tidak perlu dipancing, saudara. Amin. Ya, just trust in His wisdom. Amin. Lalu kemudian anak-anak ini menjadi besar. Maka Esau tadinya berbulu. Saudaraku dan Yakub tidak punya bulu kayak saya.
Dia menjadi a mighty hunter. Seorang hunter. Kalau dalam Alkitab hunter bukan cuma binatang buruan, cuma hunting man. Tapi kemudian Yakub seorang yang tenang. Tenang di sana bukan blow on. Tenang di situ sebetulnya tanda orang percaya. Satu kali ada seorang ibu punya anak cantik didekati seorang pemuda. Dia tidak kenal pemuda ini. Diajak kebaktian. Mendadak pemuda itu gelisah. Biasa kalau gelisah itu keremin, saudaraku. Tahu cacing kermi? Tetapi ada spirit yang lain. Dia nggak tahan dalam hadirat Tuhan. Orang fasik tidak akan tahan dalam hadirat Tuhan. Amen. Dia seorang yang tenang dan dia suka dalam rumah. Saya kenal hunter. Papa saya is a hunter. Waduh, saudaraku. Ya, keras, kasar, saudara. Temannya juga gitu semua, saudara. Yang mereka bicarakan ya tentang hal-hal yang ya sebetulnya kurang patut. Dan saudara saya bisa mengerti. Dia kurang suka dengan saya karena saya tidak suka dibawa ke hutan. Saya bukan orang hutan, saudaraku. Nama papa saya Oscar. Kalau di kalangan orang Madura namanya enggak bisa Oscar, saudaraku. Namanya Pak Sekar. Satu hari saya ditelepon. Pak Sekar ada? Oh ada Pak. Ini ada macan makan orang. Kalau ada macan makan orang, macan itu harimau tidak makan manusia. Dia menerkam manusia ketika manusia naik pohon dikira monyet. Atau dia merunduk dikira kancil. Dia takut pada wajah kita. Di wajah kita ada kemuliaan sang raja. Amin. Oh malam-malam saya dapat berita, dia senang sekali. Dengan ekornya 2,5 meter, saudara, besar sekali. Dan sudah tua, ya. Sudah tua itu jadi yang diserang manusia. Saya disuruh makan. Biasanya saudaraku, Esau ini dicintai bapaknya karena suka daging buruan daripada Esau. Oh kalau saya sudah bosan saudara. Setiap hari menunya apa? Celeng, babi hutan atau rusa. Malam itu saya makan daging harimau. Sangat tidak enak saudara, jangan coba-coba. Kamu anak laki, makan ini. Biar enggak jadi wandu katanya. Wandu itu melambai-lambai nyur di pantai. Tetapi saudara, Yakub seorang yang tenang. Dan firman Allah mengatakan dia penuh dengan tipu muslihat. Yakub itu artinya heel grabber. Bahkan di dalam perut mereka sudah bergulat. Dan ketika pertama kali muncul anak dalam kandungan saya mengerti hak kesulungan. Hak kesulungan itu dapat 2 kali daripada yang lain saudaraku. Dia pegang. Dia tidak terima. Yaitu Esau keluar. A heel grabber. Seperti saya sampaikan pada saudara. Dia seorang penipu, manipulatif. Dan itulah saudara dan saya. Tersinggung enggak apa-apa lah. Saya aja deh. Saya yang jelek. Saudaraku. Dia seorang penipu. Manipulatif. Tetapi apa yang terjadi? Dia punya rencana. Dia menunggu kakaknya pulang dari berburu. Dalam keadaan letih, lesu, lelah saudaraku. Dan dia memenuhi tenda mereka. Sengaja saudaraku. Dikasih bau masakan yang enak itu. Brandebonen. Sup kacang merah dengan roti. Dan si Esau ini dikatakan firman Tuhan, jangan ada deh kamu yang punya sifat cabul. Saudaraku, pornos. Ya, pokoknya jangan parno, jangan porno, saudara. Parno itu ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Ya saudaraku, paranoid maksudnya. Tetapi juga parah. Punya nafsu yang rendah seperti Esau. Dan waktu dia masuk dalam keadaan letih, lesu. Berikan aku sedikit yang merah-merah itu. Oh tenang dulu, jual dulu hak kesulunganmu. Besok gua juga mati. Buat apa hak kesulungan? Berapa banyak orang ngaku orang percaya. Tapi mereka hidup tidak untuk kekekalan.
Tidak hidup untuk apa? Kekekalan. Karena kita suruh lihat ke atas supaya hidup dalam kekekalan. Nah saudaraku, oke. Buat apa itu? Besok juga gua mati. Saat dalam firman Tuhan dikatakan oleh Rasul Paulus, ada banyak orang seperti itu. Yang mengatakan hidup ini hanya untuk sementara ini. Buat apa? Nikmati saja. Dia menganggap rendah pemberian Tuhan. Kita tahu dalam Alkitab bagaimana ketika Tuhan menurunkan mana. Mana itu membuat dokter nggak laku, apotek tutup saudara. Ada dokter-dokter sini. Ini sahabat saya 50 years ago ya Pak Beni ya. 50 tahun yang lalu baru ketemu saudara. Nah saudara, firman Allah mengatakan bagaimana dia menganggap enteng hak kesulungan. Dan ketika bangsa Israel menganggap enteng, yaitu mana. Orang makan mana itu lebih dari multivitamin. Dia tidak akan pilek, tidak akan sakit, tidak akan takut virus apapun saudaraku. Anak Tuhan jangan takut virus ya. Nama Yesus di atas segala virus, tepuk tangan. Loh ada banyak yang parno saudara. And then what? Tuhan menghukum mereka dengan mengirimkan apa? Ular biludak. Saudara, ketika kita menghina Tuhan, pagar pelindungan diangkat. Yang datang bakteri, virus, macam-macam. Apa saja, itu gambaran roh jahat. Ketika kita membuka pagar, kita melanggar tembok, kita digigit ular. Tetapi firman Tuhan menunjukkan dia menganggap enteng. Sekali lagi tampilkan ayat itu. Jangan ada yang menganggap rendah hak kesulungan. Dia menganggap rendah hak kesulungan Tuhan. Apa yang lebih berharga daripada mana? Pasangan hidup kita. Firman Allah mengatakan barang siapa mendapat istri, dia mendapat yang baik. Baik. Dan dia dikenal oleh Tuhan. Amin. Para pemuda yang ada di sini, biarlah hidupmu berkenan pada Tuhan. Nanti dianterin. Haleluya. Ada harapan bagimu. Beri aku sedikit merah-merah itu. Karena itu dia kasih nama Edom. Dari mana kita tahu nafsunya rendah? Dia menikahi perempuan Kanaan. Mungkin juga tidak resmi. Ya saudaraku. 2 perempuan Kanaan yang nyembah berhala. Apa ada hubungan? Antara Allah yang hidup dengan berhala yang mati. Ada nggak? Antara the temple, idols dan juga kuil berhala. Dengan bait Allah yang hidup, tidak ada hubungannya sama sekali. Amen. Firman Allah mengatakan kemudian ketika orang tuanya tidak berkenan pada yang 2 ini. Dia nambahi 1 lagi. Dia datang kepada Ismail. Dan dia mengambil putri dari Ismail. Yaitu Mahalat. Karena itu sekarang ini yang ada di Palestina. Selain juga pasti ada keturunan daripada Edom, saudaraku. Pasti ada. Dan itu bukan masalah yang cuma biasa. Itu sudah 4.000 tahun. It still happen. Saudara, orang tanya, di mana akarnya antisemit? Ketika pemilihan Tuhan atas Yakub. Kita melihat kemudian dia merekayasa yang lain. Ini ada satu pesan buat orang tua di sini. Jangan ada favoritisme. Ini anak papa, ini anak mama. Si Yakub anak mama. Esau anak papa. Dan pada saat itu Esau melanggar perintah Tuhan. Ishak melanggar perintah Tuhan. Pergilah berburu, akan mengucapkan berkat yang platinum bagimu. Yang terbaik bagimu. Padahal ketetapan Tuhan yang harus dapat yang utama adalah Yakub. Tetapi saudaraku, dia melanggar ketetapan Tuhan. Statute dalam Alkitab itu ketetapan. Ketetapan bisa berubah saudara. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi saudaraku, Esau pergi. Yakub pura-pura jadi Esau. Ya saudara,
Kenapa banyak ada orang tanya saya, Pak, itu Robin Williams itu adalah aktor yang terbaik menurut saya. Menurut saya juga. Kenapa Pak bunuh diri, Pak? Sebab orang menjadi orang lain. Menjadi aktor, menjadi aktris itu kan pura-pura jadi orang lain. Dan setiap kata-kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Siapa engkau? Aku Esau, putramu yang sulung. Orang buta itu sangat, saudaraku, sensitif. Pada suara, pada bau, ya kan? Mendekatlah kemari. Wah, gemetar juga sih Yakub. Tetapi mamanya lebih lihai. Tangannya dibungkus dengan kulit kambing. Ya, perhatikan tuh kambing, saudara. Ya, nah saudaraku, apa yang terjadi? Dipakaikan bajunya. Bau putraku seperti bau padang yang diberkati oleh Tuhan. Dia menipu papanya yang buta. Dan dia ditipu oleh mertuanya, saudaraku. Ya, apa yang kamu tabur akan kamu tuai, saudaraku. Amen. Ini suatu perjalanan. Dan apa yang terjadi? Diucapkan berkat atas dia. Berkat yang terutama. Yang pertama dikatakan, kamu akan mendapat embun dari langit. Embun gambaran kehidupan. Saya mengajar pada jemaat yaitu 3 tahapan. Yang pertama itu harmonius. Semua begini. Setelah harmonius baru victorious. Berkemenangan. Yang ketiga glorious. Kemuliaan. Coba berdiri semua. Saudara, ini harus terjadi di dalam diri saudara saya. Pertama, harmonious, victorious, glorious. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amen. Saya pernah ditanya, what is the greatest power selain Roh Kudus? The power of agreement. Kuasa apa? Persetujuan. Dikatakan dalam firman Tuhan, dalam saudaraku, Matius 18, kalau 2 orang daripadamu sepakat, katakan sepakat. Seperti memegang sesuatu bersama-sama, maka aku akan melakukannya. Saudara pernah dengar kesaksian saya dalam satu retreat bersama Cindy Jacob. Dia berkata, Pastor Timothy, the Lord told you to build a prayer tower for me. A house of prayer in Bali. Dia bilang begitu, saudaraku. Dan saya berkata, amin. Jadi kalau ada janji Tuhan, ada apa? Katakan amin, jangan diam aja. Amen. Amin. Dan benar, saudaraku. Mata saya mulai mencari, di mana kira-kira ya. Yang bagus. Saya ingat Pecatu Indah Geraha milik Tommy Soeharto. Ketika kita biasa memberkati pengantin di daerah Tirte, jauh dari sana, Uluwatu. Saya dan istri menyatukan jari kita. Dan saya katakan gini, kita tunjuk. Pecatu. Dalam nama Yesus, gereja. Surabaya, saudara. Dalam nama Yesus, gereja. Katanya out of the blue, manajer dari Tommy Soeharto cari kita. Untuk membangun gedung gereja di sana, sediakan tanah 3.000 meter. Bayangkan saudara, Pecatu sekarang sekitar 30 juta ya. 1 meter persegi. Itu saudaraku dan yang paling berat ini. Izinnya. Saudara tahu orang Kristen jangan mati di Bali, saudara. Kuburannya tidak ada, saudara. Bahkan di sana sampai 6 peti tumpuk jadi satu, bukan keluarga. Tapi kuasa Yesus, dalam nama Yesus, gereja. Saya ketemu dengan manajernya ini. Dan saya bilang, kalau Anda mau tahu kita sungguh-sungguh, malam ini kita ada kebaktian. Kebaktian, dia haji, saudara. Dia datang, saudara. Dia datang, kacamatanya hitam, begini. Sebelahnya pacarnya, saudara. Malam itu Roh Kudus jamah dia. Besoknya saya baptis. Dan saya katakan begini, menikah atau pisah? Karena ada sanctification. Setelah salvation ada sanctification. Ya, akhirnya saya juga nikahkan beliau. Luar biasa, saudara. Dan saya masih ingat kita pergi ke Israel.
Dan sebelum pergi itu big bossnya datang. Waduh saudaraku, dia gelisah. Waduh, saya mau berangkat ke Israel, big boss datang ini. Tapi isi yang menguatkan dia. Benar saudaraku, ketika pulang dari Israel, kalau kita mendahulukan Tuhan luar biasa saudara. Ya, saya perlu cerita ini. Ada 4 manajer di tanah yang 300 hektar itu. 3 dipecat, dia diangkat direktur. Promotion come from the Lord. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sekarang sudah pensiun. Tetapi saya mau sampaikan pada saudara, ada berkat yang kelas tinggi ya. Allah memberikan kepada embun dari langit. Kalau kita lihat Mazmur 133, kunci segala berkat dan kehidupan adalah unity. How good and how blessed it is for brethren to live together in unity. Betapa baik dan indahnya saudara yang berkumpul dengan rukun. Bukan cuma rukun. Saudaraku, unity. Maka akan 2 hal terjadi. Pertama, Tuhan akan kirimkan urapan. Katakan urapan. Amin. Tuhan akan kirimkan berkat. He will command blessing. He will command victory. Unity, victory. Tetapi yang ketiga, seperti embun dari gunung Hermon. Turun atas bukit-bukit Sion. Demikianlah Tuhan mengirimkan berkat, bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Embun dari langit. Kedua, diberkati tanah gemuk di bumi. Dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk padamu. 7 front Israel yang modern sekarang diserang. Semuanya dihabiskan. 7 front. Dan saudaraku yang kasih, sebentar lagi ada perang lebih besar. Tapi ada janji buat keturunan Yakub. Dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Lord, Tuhan atas saudaramu. Dan anak-anak ibumu akan sujud padamu. Siapa mengutuk engkau, terkutuklah ia. Siapa memberkati engkau, diberkatilah ia. Saya berdoa supaya Bapak Presiden kita tidak akan mengutuk Israel. Ingat tahun 96, Pak Presiden kita Soeharto mengutuk Israel. Look what happened. Bukan cuma krisis moneter, saudara, paling parah itu Indonesia. Korea bangkit, saudaraku, itu seperti huruf V. Zah. Lalu kemudian Thailand bangkit tetapi kayak huruf U. Indonesia huruf J, saudara. Terodok ke bawah, saudara. Hati-hati. Kita ingat Presiden Iran, Ibrahim Raisi, baru mengutuk Israel. We will destroy you. Apa yang terjadi? Helikopternya nyungsep, saudaraku. Saya kira itu kebetulan. Berapa banyak saudara bilang itu enggak kebetulan? Ya, saya berdoa supaya Bibi Netanyahu menunggu ini. Inaugurasi dari Trump, saudara. Saya percaya akan ada perubahan. Tapi berkat ini terjadi. Sebaliknya saudaraku, ketika Esau datang. Papa, inilah makanan. Loh, kamu siapa? Aku Esau, putramu. Loh, tadi siapa itu? Ini kurang ajar nih. Masih si Yakub ini. Yakub lagi. Aneh sekali, banyak burung kakak tua namanya Yakub, saudara. Tapi ada juga pendeta nama Yakub. Ada sini nama Yakub. Tuhan mau kau jadi Israel. Dan firman Allah mengatakan dia begitu marah pada Yakub. Tetapi firman Allah berkata karena dia anggap enteng hak kesulungan. Ketika dia mencoba mencarinya dengan ratap tangis, dia tidak mengalami apa-apa. Ini berkat atas Esau. Kita perhatikan. Tanahmu akan jauh dari embun, dari tanah yang subur. Akan jauh. Dari tanah gemuk di medan, jauh dari embun, dari langit. Engkau akan hidup dari apa? Bukan berkatmu, pedangmu. Kau hidup pedangmu, engkau menjadi hamba adikmu. Tetapi yang terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Kuk di Indonesia pinjol. Akibatnya banyak yang benjol. Ada kuk besi lagi. Judol. Judi online. Nggak usah angkat tangan, bikin malu.
Tetapi kalaupun ada yang ngalami itu, ketika engkau restless, ketika engkau berusaha sungguh-sungguh, the anointing will break the yoke. Saya percaya saudaraku, waktu pemulihan sungguh ada. Tadi waktu saya duduk, saya diingatkan Tuhan. Bahwa keturunan Ham dalam Kisah Rasul 8 itu menjadi anak Tuhan. Seorang sida-sida dari Ethiopia. Dan kemudian Fatsal 10 keturunan Yafet. Pasal 9 diantaranya yaitu Saulus menjadi Paulus. Sedang terjadi pemulihan di mana-mana. Tapi yang saya ceritakan ini adalah perjalanan untuk rekonsiliasi. Kita lihat dulu petanya. Supaya saudara tahu, saudaraku ini ada pertama, dia berasal daripada Beersheba. Katakan Beersheba. Beersheba itu ada di padang pasir, saudaraku. Bagian selatan Israel. Saya beri kabar baik. Jangan cari tanah subur. Di mana saja Tuhan sanggup memberkati. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ketika seorang wanita yang sedih karena diusir dan buyung airnya habis. Dia tidak tahan melihat anaknya mati, yaitu Ismail. Ketika Ismail berseru pada Tuhan, Ismail artinya God hears. Beritahu kiri kanan, Tuhan tidak tuli. Dia bukan kurang pendengarannya, bukan kurang panjang tangannya, tetapi yang jadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Dan Tuhan membuka matanya bahwa di sampingnya ada sebuah sumur, Beer Laheroi. Dan dia memberi nama Tuhan yang melihat aku. Saya beritahu saudara, ya mungkin keluargamu tidak peduli, temanmu tidak mau tahu, tapi Tuhan melihat kita. Tuhan melihat saudara, saya tepuk tangan bagi dia. Dalam keadaan begitu marah Esau, begitu papa meninggal, gua bantai lo. Dan mami berkata, kamu lari. Dia lari saudaraku, dan dia sampai ke satu tempat bernama Bethel. Malam itu dia bermimpi. Dia tidak bisa apa-apa, dia DPO. Daftar pencarian orang. Tapi sampai di sana saudaraku, dia tidur beralaskan batu. Banyak orang Asia, bantalnya itu keras saudaraku. Mungkin niru Yakub ya. Sehat juga ini. Betul ya Pak Dokter? Nah saudara yang kasih Tuhan, dia bermimpi. Pada saat engkau mengalami titik terendah dalam hidupmu. Kamu mau dibunuh, dicari dan dituntut. Mungkin keadaanmu seperti itu. Tuhan menyatakan diri. Dia bermimpi ada tangga. Stairway from heaven. Kalau stairway of heaven, itu saudaraku di purple. Dan dia melihat, cuma malaikatnya kok model bidadari, ini tidak betul ini. Tidak betul, sing betul. Tidak ada bidadari di sana, amin. Ketika orang meledakkan diri, dia menunggu 72 bidadari. Yang ada 72 algojo, saudaraku. Yang mana itu janji? Oh itu masa promosi. Ya tidak seperti ini. Sebab itu host ataupun tentara Tuhan. Tentara Tuhan yang maha kuasa. Dan dia pada waktu dia lihat. Dan ada satu terjemahan menarik. Tuhan ada di sampingnya. Akulah Allah dari kakekmu Abraham. Akulah Allah dari Ishak bapakmu. Ya. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai ya. Tanah tempat kau berbaring akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu seperti debu tanah banyaknya dan kau mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Dan olehmu semua keturunan, semua kaum, semua keluarga, mispaha di muka bumi mendapat berkat. Lanjut. Sesungguhnya I will be with you. Aku menyertai engkau. Dan aku melindungi engkau. Kemanapun kau pergi. Dan aku membawa engkau kembali. Katakan kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Wah. Berkatnya kok luar biasa. Dia kaget. Sesungguhnya Tuhan, the Lord is in this place. Saudara yang kasih. Hadirat Tuhan itu tidak bisa ditipu. Saya pernah pergi ke Crystal Cathedral di Amerika.
Wah hebat, gedung gerejanya luar biasa. Kalau panas dibuka ini, air mancur. Dan itu pas Natal, malaikat terbang saudara. Sorry, tidak ada hadirat Tuhan. Dan itu sudah dijual sekarang. Sudah dijual pada gereja Katolik. Tetapi saya pernah berada di satu rumah, lantainya pasir. Dan keluarga ini saudaraku, di kota Sumbawa Besar, mungkin Pak Roni masih ingat. Ini keluarga daripada saudara Simon namanya, dia itu security. Bukan security, saudaraku. Dia cuma satpam yang kecil-kecil. The Lord is there. Jadi sama beritahu saudara. Mungkin saudara berada dalam keadaan, kalau saya dalam keadaan yang lebih baik. Dia cuma bertidur di atas batu saudaraku. Tuhan menyatakan diri, saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. But the God of Jacob is our God. Amin. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita. Dia menyatakan diri dan tidak malu. Akulah Allah Yakub. Yakub itu termasuk yang berdiri di sini. Dan Tuhan janji, I will bring you back to this land. Aku membuat keturunanmu seperti pasir banyaknya. Keturunan Abraham ada dua loh. Satu bintang di langit. Satu seperti pasir di tepi pantai, tapi nggak bisa dihitung. Saudara yang kasih, kalau Yesus datang baru ada yang bintang-bintang di langit. Siapa itu? Mereka yang membawa orang kepada kebenaran. Amin. Nah saudara, pada waktu itu Yakub berdoa, menurut saya ini doa yang sangat kurang ajar. Firman Allah mengatakan dia menamai tempat itu Betel. Nah ini ayat 20. Ayat 20 tunjukkan. Lalu bernasarlah Yakub. Jika, perhatikan itu. Jika Allah menyertai dan melindungi aku, di jalan yang kutu memberikan kepada roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali. Maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ketika papanya tanya, lu kok cepat sekali ini? Makanan yang membuat ibunya. Jadi chef yang lebih tinggi, saudaraku. Lebih kenal suaminya bukan? Allahmu memberkati aku. Karena itu tadi berkata, I'm your God. Sini mungkin ada anaknya pendeta, cucunya pendeta, I don't care. Harusnya menjadi Tuhannya kita. Amin. Juru selamat pribadi kita. Juru selamat pribadi. Tapi dia memberikan syarat. If you bless me, menyertai aku, mengembal kasih, baru engkau menjadi Allahku. Tuhan kok sabar ya, kok baik ya. Pada Yakub ini, amin. Haleluya. Saudara bersyukur dia itu sabar pada kita. Amin. Kita bukan yang terbaik, bukan yang terpandai, bukan yang oke, tetapi Tuhan memilih. Nah itu namanya kasih karunia. Tepuk tangan buat dia. Lalu dia berjalan terus sampai ke Haran. Saya pernah katakan pada saudara, kalau dulu dia nipu papanya, sekarang mertuanya nipu dia. Dan dia ketemu dengan Rachel. Cantiknya luar biasa. Dan dia punya seorang kakak bernama Lea. Lalu transaksi. Pernikahan jangan transaksi ya. Saya ulangi, pernikahan jangan transaksi. Kamu anaknya siapa? Bisa merger enggak perusahaan kita? Hati-hati saudara. Firman Allah mengatakan Lea lebih tua ya. Lea tidak berseri matanya, tapi Rachel elok sikapnya dan cantik parasnya. Jadi dia kerja 7 tahun dan ketika malam itu gelap, dasar si Yakub, nyalakan pelita saja enggak, dia terkam saja saudaraku. Pagi-pagi ternyata itu Lea bukan Rachel. Apa yang kamu tabur kamu akan tuai. Amin. Pak, jadi Tuhan mengampuni segala kesalahan, tapi konsekuensi tetap ada. Amin. Konsekuensi ada saudaraku. Dan firman Allah mengatakan dia bekerja lagi 7 tahun kemudian. Tapi bonus diberikan, Rachel diberikan di depan. Itu bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama kasih, perjanjian baru kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia Tuhan, amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Ada yang tepuk bahu, tepuk tangan. Dan di sana saudaraku dia dikerjain oleh Laban.
10 kali gajinya diganti. Dan kemudian saudaraku dia melihat wajahnya sudah berubah. Ada orang-orang yang dulu mendukung saudara saya. Mendadak saudara lihat dia sudah gak sama lagi. People change. Only God doesn't change. Dan pada saat itu dia ngambil keputusan. Dia ingat janji Tuhan. Dalam kitab Kejadian itu dikatakan. Kembalilah ke negerimu. Yang kuberikan kepadamu. Itu pasal 31 ayat 3 ya. Pulanglah ke negeri nenek moyangmu kepada kaummu dan aku. Ini yang paling penting. Menyertai engkau. Musa mengerti ini. Tuhan kalau engkau tidak menyertai kami tidak mau berangkat. Aku kirim malaikat buat engkau. Tidak cukup Tuhan. Kalau engkau tidak menyertai kami tidak akan berangkat kemanapun. Nah saya mau beritahu saudara, ada orang bilang, Pak ini tahun ular. Saya bilang kecil, tahun lalu itu tahun naga, kita lewat kok. Apalagi cuma cucunya saudaraku, amin. Apalagi cuma ular. Ada yang ketakutan, yang stres. Saya mau beritahu saudara, Tuhan yang menyertai akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tepuk tangan. He will be with us. Benar saudara. Awal tahun ini saya sudah mengalami berkat-berkat Tuhan. Gedung gereja kita di Dili, Timor Leste tidak bisa diperpanjang. Dan sukar cari tempat di situ. Mendadak. Berkati ujuk-ujuk. Itu bahasa Ibrani tahu ya. Dilala. Ujuk-ujuk. Ada seorang ibu. Menyediakan gedung 1000 seat. Dengan segala peralatannya. Nanti saudaraku kita tinggal gunting pita. Bersama siapa? Perdana Menteri Timor Leste. Dan saudaraku Pak Manik itu duta besar Indonesia. Kita gunting pita. Kita tidak keluar uang 1 sen. Syaratnya cuma bayar listrik. Nah gembala kita di sana Binsar Simangunsong itu kerja di PL-nya Timor Leste. Saya bilang bisa diatur, bisa banget. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Dulu kan saya pernah ditanya, seperti ditanya oleh Roh Kudus. Temanmu kaya-kaya, hebat-hebat. Kamu pegang uang banyak. Saya bilang enggak Tuhan. Dia tanya, mau uang banyak atau kemurahanku? Oh gampang buat saya, kemurahanmu Tuhan. Amen. Orang selalu bilang, Arifinku pas-pasan. Pas perlu pas ada saudaraku. Pas perlu pas ada. Ini yang di Surabaya bilang, Pak ini gedung kita tinggal 2 tahun. Tenang aja. Allah yang menyediakan. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Saudara, pada waktu saya pergi ke Surabaya, mungkin Pak Roni belum saya ceritakan. Kita juga bimbang toh, ini benar enggak kehendak Tuhan. Sebab banyak juga yaitu halangan. Mendadak ada seorang ibu janda. Ibu janda ini diperintahkan Tuhan ngirim uang pada kita. Dengan Arifin, saya dengar kamu ada buka jemaat di Surabaya. Ya, buka rekening di bank tertentu, nanti saya akan kirim. Saudara, kalau saya kurs dengan harga emas waktu itu 14 kilo emas saudara. Kok waduh kecil itu. Tetapi itu bukti Tuhan menyertai. Dan nanti baru minggu depan ini saya ketemu lagi dengan dia setelah berapa ini? Setelah 30 tahun. Tahun 20 tahun kita mulai Surabaya. Saya baru ketemu dia. Kan ajaib Tuhan itu. Allah kita adalah Allah yang menyediakan. Tepuk tangan buat dia, amin. Tetapi apa yang terjadi Tuhan bilang kembali ke negerimu. Tampilkan ayat 13. Ayat 13 saudara ini suatu perjalanan. Dia sampai ke Haran. Dan di sana dia dikerjain. Mungkin saudara yang dikerjain manusia. Masa Tuhan tidak lihat? Amin. Akulah Allah yang di Betel itu. Di mana engkau mengurapi tugu. Di mana engkau bernasar padaku. Maka sekarang arise. Tahun ini the year of preparation. Bersiaplah. Get out of this land and return to the land of your family. Masih diduduki orang Kanaan. Tapi Tuhan berkata, the land of your family.
Setiap daripada kita akan dikembalikan ke tanah yang dijanjikan. Amen. Dan kita tahu rekonsiliasi pertama adalah dengan mertuanya. To cut the story short. Marah sekali Laban. Dia bawa tentaranya, saudaraku. Tapi terjadi rekonsiliasi. Tadi kan kita nyanyi, I can see in you the glory of my king. Pak, kalau saya lihat orang yang wajahnya kayak mertua saya, muntah saya, Pak. Tapi kalau kasih Tuhan, siapapun kau lihat wajah daripada Yesus. Coba berdiri semua. Coba lihat di samping kiri kanan saudaraku, katakan, ku lihat di wajahmu. Apa? Kemuliaan Raja. Amin. Ayo kasih salam kiri kanan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau, come on. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Keluar dari kursi saudara, berikan salam. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Silakan duduk. Saudara, ketakutan ataupun fobia itu tidak bisa diterangkan dan tidak ada obatnya. Satu kali ada seorang ibu, termasuk salah satu orang paling kaya di Surabaya. Dan dia takut, saudaraku, dengan ayam. Dia takut ayam, saudara. Gitu. Jadi dia cerita, zaman dulu kan tidak ada supermarket. Jadi ayam mesti disembelih kan. Dan dia anak kecil ini sedang keluar, ya, anak perempuan kecil, mendadak ayamnya datang. Sobat saya kepalanya sudah nggak ada kan masih bisa. Dan jatuh atas dia, saudaraku, darahnya berlumuran di sini mulai hari itu. Setiap malam dia cerita, dia melihat dirinya seperti cacing. Tetapi ayam itu makin lama makin besar, tidak makan dia, saudaraku. Dan dia sudah pergi ke psikiater, psikolog, kemana-mana. Dan saya ingat saya baru melayani Tuhan tahun itu, baru tahun 82 gitu. Lalu saudaraku, saya bilang, tante, ayam itu untuk kita, bukan kita untuk ayam. Amin. Engkau akan berkuasa atas ternak. Ya tapi makin lama makin besar, Arifin. Tidak ada teori apa-apa. Tahun 82 saudara. Sekarang sudah baca buku-buku hebat kan. Saya cuma doa gini, dia terima Tuhan. Dan saya suruh dia ucapkan, ayam untuk saya, bukan saya untuk ayam. Ya, dan kita bersama, kita tolak ketakutan akan ayam. Saya usir dalam nama Yesus. Dia pergi ke Amerika. Rumahnya termasuk yang barusan ini terbakar ya. Saya tidak tahu, belum saya kontak lagi anak-anaknya apa, semuanya baik. Pacific Palisades, tempat orang-orang kaya, saudara. Terakhir dia telepon saya, tante, bagaimana tante sekarang? Arifin, tante sudah makan Kentucky Fried Chicken. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Jangan takut. Akulah Allah di Bethel. Kita bicara tentang kingdom encounter. Saya mengalami zaman Tuhan pertama malam Natal 79. Tetapi terus berlanjut, saudaraku. Kemudian saya mengalami di Mataram. Tuhan berkata tinggalkan Surabaya, pergi ke Bali. Dan saya tidak cukup dengan pengalaman-pengalaman. Saya perlu pengalaman yang lain terus bersama Tuhan. Seperti dia, akulah Allah di Bethel. Ketika engkau pertama ketemu aku, kata Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Sampailah dia satu tempat bernama Mahanaim. Mahanaim artinya two camps ataupun dua bala tentara. Bala tentara sorga yang dia lihat pada waktu dia mimpi, bukan bidadari itu loh ya. Waktu saya di Makassar ada kafe kecil, judulnya Kafe 3 Bidadari. Saya bilang tinggal 69 kalau gitu. Jangan percaya itu saudaraku, itu cuma untuk promosi. Dan kemudian saudaraku, dia melihat bala tentara.
Kalau saudara melihat kehidupan Nabi Elisa, waktu itu saudaraku dia dikepung oleh tentara Aram. Sebab dia ini bisa tahu apa yang dikatakan raja di tempat tidurnya. Dia lebih dari Mossad, saudara. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Hambanya ketakutan. Oh Tuhanku, binasa kita. Tuhan celikkan matanya. Dan apa yang dia lihat? Kereta berkuda berapi. Bala tentara sorga. Dan dia jadi tenang. Ketika tentara musuh datang, dia cuma doa, Tuhan butakan mata mereka. Dan dituntunnya mereka sampai ke kota raja. Tetapi pada waktu raja berkata, bunuh mereka semua. Tidak bisa. Dikasih makan. Dikasih makan saudaraku. Dan selama sekian belasan tahun tidak ada lagi serangan dari Aram. Ketika musuhmu lapar, beri dia makan. Ketika haus, beri dia minum. Dengan demikian kau menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Amen. Hukum Tuhan tidak bisa gagal, saudaraku. Ketetapan Tuhan akan berlaku. Tetapi pada satu dia tetap ketakutan. Dasar si Yakub, saudaraku. Dia membagi, dia tidak ingat bahwa ada bala tentara surga siap menolong dia. Dia pakai akalnya. Surabaya, ada orang Surabaya di sini angkat tangan. Surabaya, lo kok cuma satu ya? Ada lagi. Si Vincent gak ada ya Surabaya, ada lagi. Cara menyelesaikan orang Surabaya itu 3. Pertama pakai akal. Kedua okol. Ketiga ikil. Tipu muslihat, akal okol ikil. Dan si Yakub ini sudah komplit saudaraku. Dia tidak berani dengan kekuatan. Padahal dia juga sehat kan. Tetapi setiap kali dia mimpi, dia lihat wajah kakaknya yang mengerikan itu. Dan dia bagi 2. Yang paling depan yang kurang cantik. Lea dan anak-anaknya. Dan apa? Dan gundik-gundiknya. Yang terakhir itu Rahel. Pada waktu baru punya anak Yusuf. Tetapi si Yakub yang mestinya jadi pemimpin ada di belakang saudaraku. Tetapi ketika mereka menyeberang, Yakub saking penakutnya dia belum menyeberang. Dan Yakub seorang diri. Ketika kamu seorang diri, the Lord want to speak to you. Pada waktu saya di rumah sakit dalam keadaan tunggu kematian. Di situ Tuhan bicara pada saya. Tinggal Yakub seorang diri dan seorang laki-laki. Amin. Bukan laki-laki biasa ini. Itulah yang dia lihat di atas takhta, di atas tangga itu. Yang dari surga. Firman Allah mengatakan malaikat naik dan turun. Turun naik atau naik turun? Turun naik. Berarti malaikat di surga kan. Alkitab mengatakan ascending and descending. Ada banyak malaikat di bumi untuk nolong saudara dan saya. Coba lihat kiri kanan saudara, mungkin ada malaikat. Bapak suaranya bagus sekali, malaikat bukan? Mendekati ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, naik dan turun. Di gereja Lembah Pujian ada kaca timah. Dan di situ ada malaikat naik untuk nyembah Tuhan dan turun untuk nolong manusia. Saya punya pengalaman dengan malaikat, cuma tidak perlu sekarang. Dan dia bergulat dengan Yakub, saudaraku. Seperti saya sampaikan tadi. Tidak mungkin dong lawan Tuhan. Buktinya cuma ditepuk begini, saudaraku. Ditepuk gini langsung dia pincang, saudara. Tapi ketika dia pincang jadi Israel. Mungkin saudara perhatikan saya sedikit pincang. Kaki saya yang kiri lurus, yang kanan bengkok. Karena yang kiri sudah dioperasi. Tetapi itu untuk merendahkan hatiku. Pada saat-saat saya sebelum dioperasi kan saya pakai tongkat kemana-mana. Dan orang lihat, oh, Bapak ini kasihan sekali ya. Tetapi saya mau beritahu saudara. Tuhan benci orang sombong. Tapi memberi berkat pada yang rendah hati. Sebelum dia menyimpang, tertekan dia menyimpang. Tetapi ketika dia pincang, dia menjadi Israel. Dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya. Saya ingat kesaksian Bapak Rudi Hartono. Ketika final, mendadak dia murus saudara. Lah atlet murus bisa apa saudaraku? Dan dia cerita setiap kali dia panggil nama Tuhan Yesus, setiap kali dia serve, setiap kali. Dan dia jadi juara.
Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tepuk tangan. Saudara, pengalaman itu Yakob, ya itu permainan kata-kata ya. Yakob artinya, Yabok artinya mengosongkan. Emptying. Dan dia masuk ke sungai namanya, cuma satu sungai sana, Yarden, Jordan. Yarden artinya menurun. Sudah ngosongkan, menurun, dan juga artinya sungai kematian. Ada yang sudah ngalami itu? Sebelum saya dipakai Tuhan, betul-betul saya dikosongkan, saudaraku. Bukan kosong, minus. Ya, nah, saudaraku seperti khotbah saya waktu Natal. Dulu Arifin namanya Gatot, gagal total. Sorry yang namanya Gatot. Tapi sekarang metal, alias menang total. Halo, kebetulan ada teman saya namanya Gatot. Itulah Yakob. Dan saudaraku, sekarang dia siap untuk ketemu dengan Esau. Dia mencoba, yaitu time doesn't heal. Dan juga saudaraku, pemberian juga tidak menolong. Dia kerahkan saudaraku, yaitu kekayaannya diberikan pada Esau. Dan Esau datang dengan 400 tentara. Kalau saya jadi sutradara tak gambarkan Yakub terkencing-kencing saudaraku. Tetapi setelah dijamah oleh Tuhan, namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. You will be victorious prince, memerintah bersama Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa saudara. Dan firman Allah mengatakan dia sekarang ada di depan. Dan dia sujud 7 kali. Padahal saudaraku kalau dia tidak manipulasi, yang berlaku adalah si Esau sujud pada dia. Tapi dia merendahkan diri. Banyak masalah selesai ketika kita merendahkan hati. Banyak persoalan apapun ketika kita bicara dengan lidah lembut lebih meyakinkan. Dan sujud saudaraku. Dan pada saat ini saat yang indah sekali. Saya katakan Esau itu begitu benci pada Yakub. Tetapi saya percaya Tuhan saya mempersiapkan Tuhan jamah hatinya. Dia juga rindu adiknya. Dan mereka bertangis-tangisan. Mereka berpelukan, mereka bertangis-tangisan. Dan saya percaya surga bersuka cita. Mungkin ada daripada kita yang perlu menjelaskan. Karena sengaja awal daripada tahun ini saya berikan satu ayat. Yaitu ketika engkau mempersembahkan korban, berbaik dulu. Setiap kali rekonsiliasi saya akan tunjukkan nanti. Berkatnya luar biasa. Mereka bertangis-tangisan. Buat apa ini semua kata Esau. Aku punya banyak. I have plenty. Rab katanya ya. Aku punya banyak sekali. Tetapi Yakub berkata, terimalah kakakku. Sebab aku punya semuanya. Ada berkat gold class, ada silver class. Aku punya banyak. Tapi Yakub berkata aku punya semuanya. Kalau kita punya Tuhan Yesus. Dan dipunyai oleh Yesus. Kita punya semuanya. Amin. Haleluya. Dan ini saya mau sampaikan pada saudara yang terakhir. Sampailah dia ke Betel. Tuhan yang suruh. Ternyata saudaraku. Pulau Bali itu adalah tanah yang Tuhan janjikan. And my Betel saudaraku. Ketika dia dalam Kejadian 35. Bersiaplah. Rise. Prepare yourself, go to Bethel and dwell there. Tinggallah di sana. Dan buatlah situ sebuah apa? Yang keras. Mezbah bagi Allah. Yang telah menambahkan diri padamu ketika kau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkata Yakub pada seisi rumahnya dan semua orang yang bersama dengan dia. Saudara mau diberkati ini pertama. Jauhkan dewa-dewa asing. Dewa paling bahaya Mamon, saudara. Ya, gangguan buat setiap kita SMP, sex, money, and power. Ya, jauhkan dewa asing, tahirkan dirimu, amin. Purify yourself dan tukarlah pakaianmu. Di sini di Jakarta ini dress code-nya ganti-ganti Pak Roni. Untung saya punya warna ungu satu, saudaraku. Dilarang memakai celana gelap,
Terima kasih Magda. Saudaraku, sebab baju saya cuma hitam sama biru saudaraku. Untung masih ada satu ini. Ganti pakaian apa? Change your mindset. Amen. Rubah caramu hidup dan sebagainya. Jadi pertama buang dewa-dewa, jimat-jimat semua. Ketika saya dilayani Frans dan Romes. Dan kita bakar jimat-jimat saudaraku. Dan kemudian saudaraku kita bertobat. Langit terbuka buat saya. Amen. Lalu kemudian ada lagi. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawabku pada masa kesesakanku, telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Abraham is an altar builder. Dia membangun apa? Mezbah. Bagaimana dengan Ishak? Ishak ini penggali sumur. He's a very good businessman. Sumur penghasilan lah saudara ya. Tetapi saudaraku, dalam Kejadian 26, dia mendapat berkat ketika pertama-tama dia membangun mezbah. Baru dia mendirikan kemah. Kalau ada kemah-kemah yang runtuh, Tuhan berkata bangun kembali kemahmu. Dan terakhir baru gali sumur. Bagaimana kita orang Asia? Terutama orang Tionghoa saudaraku. Nomor satu tokonya saudara. Sumurnya, keluarganya tidak penting. Satu kali di Medan ya. Anak-anak nangis semua. Ini sudah. Hayya papa. Akyong ahui, acui semua ada di sini papa. Hayya siapa jaga toko katanya. Semua mati loh saudaraku. Sebab sumurnya lebih penting. Tetapi build an altar unto me. Dan yang ketiga tadinya dia cuma dirikan tugu. Tuhan berkata tidak cukup. Tidak cukup membangun pelayanan. Tidak cukup membangun perusahaan. Build an altar to me. Bangunlah mezbah bagiku. Dan apa akibatnya saudaraku? Perhatikan ini luar biasa. Mereka menyerahkan pada Yakub segala dewa asing yang punya mereka. Dan anting-anting. Ada laki-laki pakai anting-anting di sini? Itu tanda perbudakan saudara. Tanda slavery. Lalu Yakub menanamnya bapa besar dekat Sikhem. Lanjut. Sesudah itu berangkat mereka. Dan ini perhatikan ini. Perhatikan. Kalau saudara baca Kejadian 34 nanti baca di rumah. Simeon dan Lewi membantai satu suku. Karena putra mahkotanya menodai adiknya. Saudaraku, akibatnya yang jadi raja adalah adik keempat, yaitu Yehuda. Ruben tidak dipilih karena dia berhubungan dengan gundik bapaknya. Yang kedua, ketiga Simeon dan Lewi, mereka keras kata Tuhan. Yang pilih nomor 4, Yehuda. Sebab dia bersedia berkorban buat adiknya. Ada macam-macam manusia di dunia ini saudaraku. Dan firman Allah menunjukkan the terror of God. Perhatikan, kepada musuh kita Tuhan itu teroris saudara. Ya, teror apa? Menebar ketakutan. Bukan teroris dalam arti jahat ya. Tapi untuk melindungi si Yakub. Bagaimana Yakub bisa melawan orang-orang Kanaan? Tetapi Tuhan membela dia ketika dia melakukan perintah Tuhan. Jadi pertama, buang dewa-dewa kita. Bakar jimat-jimat kita. Amen. Haleluya. Change your garment. Ganti pakaianmu. Purify yourself. Sucikan dirimu. Baptis. Saya pernah ketemu seorang dokter. Tidak mau dibaptis. Kan itu peraturan manusia katanya. Loh, ini firman Tuhan. Tidak perlu katanya. Oh, repot juga orang semacam ini. Purify yourself. Dan Yosua berkata, Tuhan berkata pada Yosua, purify yourself and tomorrow you will see ya the miracle of God. Purify yourself. Saudara, ini juga pesan buat kita semua. The terror of God. Dan satu lagi, Tuhan memberikan berkat ganda. Rachel yang mandul itu kembali hamil saudara. Terjadi apa terjadi saudaraku? Jadi kemandulan berubah jadi kesuburan. Ada yang mandul usahanya, mandul pelanannya. Tuhan akan membuat kesuburan ketika kita taat pada Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ketika Tuhan berkata tinggalkan Surabaya. Saya bilang yes Lord. Pada saat itu seperti saudara dengar dan saudara tahu.
Pak Alex mengumumkan, kalau saya meninggal Pak Arifin gantiin saya. Hebat kan? Tapi Tuhan berkata tinggalkan semua. Tinggalkan negerimu. Dan saya pergi ke Pulau Bali. Di Pulau Bali saudaraku, istri saya sesek saudara. Bilang kok gelap semua ya. Betul enggak kita dipanggil ke sini? Tetapi kemudian dia nyanyi. Dan ku itu dilepaskan oleh urapan. Dan bebanku dilenyapkan oleh urapan. Oh datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Haleluya. Ku terima urapan-Mu, penuhiku. Ku terima urapan-Mu sekarang. Amin. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Siapa dia? Raja segala Raja. Ketika dia nyanyikan itu, kesesakannya dilepaskan. Saya tidak tahu kesesakan apa yang saudara alami. Ikuti the journey of reconciliation. Dan juga kepada Esau, Tuhan memberkati ada 12 putranya. Tetapi tetap saja tidak ada yang jadi raja. Mereka menjadi kepala suku, tapi tidak jadi raja. Saudara dan saya karena Yesus Kristus, kita menerima berkat yang paling tinggi. Kalau berkat perjanjian lama seperti itu, apalagi perjanjian baru. Saya mengalami diangkat oleh Tuhan. Dari tempat yang paling rendah. Ya betul tadi ya, dari Gatot jadi metal. Haleluya. Nah saudaraku, saya dengar firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan just a nice story. Ini waktu untuk saudara membereskan. Saya tidak tahu siapa dia, tidak usah ngaku sama saya. I'm not your God. Tetapi bereskan. Dan saya akan melihat kembali embun dari langit. Tanah yang tidak menghasilkan, mendadak menghasilkan. Dan kemudian saudaraku dibela oleh Tuhan. Siapa mengutuk engkau akan kukutuk. Siapa memberkati engkau akan kuberkati. Dan keturunanmu akan jadi berkat. Mari saudaraku ambil waktu untuk kita merenungkan siapa yang harus kita ampuni. Dari Betel dia pergi sampai Haran. Dari Haran Mahanaim, Yabok, kemudian kembali ke Betel. Dan akhirnya dia kembali ke Berseba. Pejamkan mata saudara dan coba periksa hati saudara di hadapan Tuhan.